Halo bro, jumpa lagi di channel saya bro. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk pemasangan keramik kamar mandi ya. Jadi cara yang saya akan berikan pada kali ini tidaklah ribet ya, tidak menggunakan benang, cukup menggunakan jidar dan water pass ini ya. Jadi mudah-mudahan video saya kali ini bisa mudah dimengerti untuk teman-teman pemula. Semoga bermanfaat bro. Jadi untuk awal pemasangan bro, kita usahakan dari sudut pandang luar pintu sini ya. Jadi terlihat utuh keramiknya dan enak dipandang. Jadi kita pasang mulai nanti dari sini, kita tarik ke sana ya bro. Jadi tujuannya agar di sini terlihat dari luar keramiknya utuh, tidak ada potongan. Jadi potongannya kita taruh di sudut sebelah sana. Agar tujuan yang kedua agar keramik juga tidak banyak dibuang ya bro, bisa menghemat keramik. Untuk pemasangan pertama kita langsung ngambil ke keramik yang tingkat kedua ya, karena tingkat yang pertama terhalang oleh kloset ini. Mari kita pasang jidarnya bro. Jadi ini kita ukur satu keramik dari atas lantai ya bro. Kita naikkan dikit. Jadi lantai sekitar 3 cm ya. 3 cm. Wajib ditimbang bro. Kita berikan agak rapat pakunya bro, karena ini yang saya pakai aluminium, agak lunak dia. Lebih bagus kita pakai besi ya bro. Oke, udah rata bro. Oke bro, langsung kita pasang, langsung dari sudut situ ya. Kali ini saya cuma menggunakan acian bro, karena mengikuti plasteran yang di atas sana tipis. Biasanya kalau menggunakan pasir, karena plasterannya tebal yang di atas, jadi kita menggunakan pasir. Tipis, yang penting rata bro, jangan sampai kopong.
Untuk di sudut sini bro, kita beri jarak sekitar 1 cm ya, untuk antisipasi agar supaya menghindari dindingnya kalau tidak lot ya. Nah, jika udah bertemu sama dinding yang di atas, berarti udah oke bro. Jangan lupa kita cek lagi ya untuk lot ke atasnya. Jika belum oke, kita bisa mengganjalnya dengan tali granitnya ya. Kita potong-potong seperti ini. Oke bro. Jadi dicek dulu ya bro. Kalau udah oke seperti ini, baru kita bisa lanjut yang untuk ke atasnya ya. Udah oke bro. Untuk ke sampingnya bro, cukup kita pasang aja jidat di sini ya. Jika udah sama ketebalannya arah ke sana, ini udah sama bro. Nah, bisa ditengok ya. Jika udah sama, berarti bisa kita lanjutkan. Jadi untuk ke atasnya ini bro, kita tidak bisa membuat sama rata dengan plasteran yang di atas karena plasterannya sangat tipis bro. Sedangkan dinding ini cukup bergelombang ya, jadi kita bikin acian agak tebal sedikit. Jadi terpaksa keramik kita hari ini timbul dengan plasteran yang di atas. Jadi ini kesalahan tukang yang kemarin ya, karena dia membuat plasteran di atas itu sangat teramat tipis. Biasanya kalau saya langsung bikin tebal agar bisa sama rata dengan keramik ini. Ya, inilah resiko melanjutkan pekerjaan orang ya bro. Mari kita lanjut yang kedua. Jadi kali ini saya cuma menggunakan acian ya bro, karena tidak pemasangannya tidak rata dengan plasteran atas ya, jadi tidak tebal, tidak sangat tebal ya bro. Dan jangan lupa bro, tanda panahnya harus satu arah ya. Jika ke atas semua. Jika ke bawah semua bro, agar motifnya bisa bertemu ya, bersinkron.
jarak knotnya kita pakai tali granit ini ya, kita potong-potong. Jika udah rata seperti ini berarti oke bro, kita lanjut yang ketiga. Oke bro, untuk pemasangan kepala udah selesai ya. Mari kita cek dulu bro, karena kepala pertama ini menentukan segalanya bro. Jika di awal ini tidak pas penimbangannya, maka yang berikutnya akan amburadul. Mari kita cek bro. Jadi beginilah caranya ya bro ya. Bisa dicek bro, udah pas. Untuk sisi depannya udah, kita cek sisi sampingnya ya. Nah, kalau udah begini bro, udah pas semua, mari kita lanjutkan yang kedua. Oke bro, kita lanjut yang kedua ya. Jangan lupa tanda panahnya jika ke atas, kita arahkan ke atas semua ya. Jika tidak satu arah, motifnya tidak akan bertemu bro. Jangan lupa dicek bro. Jika ke atasnya masih ragu, boleh dicek lagi. Kalau udah yakin lanjut aja bro. Kalau udah yakin dengan yang di samping ini ya. Oh, ini di sini ketemu keran bro. Kita kasih tanda dengan semennya. Karena kita nggak ada mata bor untuk keramik bro, cukup menggunakan gerinda. Caranya seperti ini bro. Kita kasih tanda dulu dengan semen, lalu kita tempelkan keramiknya ya. Kita beri plastik dulu ya, kita ikat. Jika udah pas, kita tekan dulu. Kita perjelas tandanya ya.
Sebelum kita beri acian, ada baiknya kita tes terlebih dahulu ya teman-teman, supaya agar tidak membongkar lagi ya, karena terkadang keramik ini tidak sama besar ukurannya ya. Kalau ini udah harus sama, kalau dia terlalu tinggi atau panjang ukurannya paksa kita ganti ya, kita cari ukurannya sama atau kita potong. Kalau udah kita tes seperti ini udah cocok, baru kita berikan aciannya. Oke. Oke, untuk baris kedua udah siap bro. Kita lanjut ke yang ketiga, oke? Oke bro, udah terpasang 4 baris. Jadi jidarnya ini udah kita geser ya. Usahakan untuk penggeseran jidar ini jangan langsung dicabut pakunya ya bro. Usahakan untuk kita pukul dulu ke bawah biar dia longgar antara keramik dengan jidar ini, baru kita cabut ya. Kalau tidak dia akan menarik keramik yang terpasang ini dan akan copot ya bro. Oke, lanjut kita pemasangan ke barisan yang kelima. Jadi kita mulai pasang dari sudut sana, keramik yang utuh lagi.
Oke bro, untuk sisi sebelah sana udah siap ya. Mari kita cek kedatarannya bro. Oke bro, udah datar. Ke atasnya juga udah datar. Usahakan selalu mengikuti jidar ya bro. Jadi untuk sisi sebelah sini yang arah ke pintu keluar masuknya, kita usahakan sama dengan sudut yang sana. Jadi diukur sudut yang sebelah sana ini sekitar 6 cm. Baru kita potong untuk sudut sebelah sini ya, supaya lantainya bisa bertemu nutnya ya. Oke, mari kita potong keramiknya. Sudut sebelah pintu adalah jadi pasang dulu yang sudutnya kami kurang bisa disamakan ke sudut sana. Supaya akan kami lantainya bertemu dengan dinding ya. Ayo lanjut ke kami yang kedua bro. Oke bro. Nah yang kedua udah kita pasang ya bro. Baru 1 tingkat ya. Jadi sekarang kita tidak menggunakan jidar aluminium lagi bro, dikarenakan posisinya susah untuk memasang jidarnya ya. Ini kita udah coba kita bobok tadi, ternyata ada besi di sini, jadi tidak bisa memasang jidar aluminiumnya. Terpaksa kita pakai alat seadanya ya bro. Kita pakai paku ini, lalu kita ganjal dengan kayu 46 nih. Jadi alat apa adanya, kerjaan bisa selesai. Oke bro, untuk sebelah sini udah siap ya. Ini sengaja kita bikin miring karena agar pintunya bisa lebih ngebuka ya. Sebenarnya pintu ini salah bro, sebenarnya harusnya di sudut sana. Jadi pintu bisa membuka mentok ke dinding. Tapi ini dipasang sama tukangnya sebelah sini ya, jadi ini salah sebenarnya. Akhirnya kita akalin aja supaya pintunya agak lebih lebar ngebukanya, kita bikin miring seperti ini. Lalu kita lanjut kembali ke sudut awal ya bro. Jadi untuk sudut awal ini kita samakan dengan lawan sudutnya yang di sana, utuh 1 keramik ya. Utuh 1 keramik, jadi lawannya di sini juga 1 keramik. Untuk kita tidak menggunakan jidar lagi bro, karena susah sekali nih. Slop coranya sangat keras, susah kali memakukan jidarnya. Jadi langsung aja kita kasih paku 1 guys, seperti ini ya. Usahakan langsung sama rata dengan sudutnya ya, jadi kita tidak perlu mengganjalnya lagi. Oke, mari kita pasang bro.
Oke bro, untuk pemasangan dindingnya udah siap ya. Jadi seperti inilah jadinya bro. Kalau kita pandang dari luar pintu, terlihat keramik yang langsung utuh ya. Jadi enak dipandang, dan potongannya kita sembunyikan di sudut sana ya. Seperti inilah hasilnya bro. Boleh dicek dengan jidarnya bro ya. Sudah terlihat rata. Oke bro, jadi untuk teori saya ini yang terpenting bro, untuk pemasangan di awal ini harus ditimbang dengan serius ya. Jadi di awalnya harus dilakukan penimbangan dengan serius, jangan sampai ada kekeliruan. Kalau di awal udah keliru sedikit aja, maka selanjutnya akan amburadul. Oke bro, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa teman-teman dapat dari tips saya ini ya. Oke bro, ada satu hal yang perlu saya ingatkan ya. Jadi untuk plasteran atas ini, jika ingin rata dengan keramik, usahakan 2 cm ketebalan plasterannya ya. Nah ini gak ada 2 cm nih bro, karena ini kita melanjutkan proyek orang, jadinya mengikuti apa yang ada ya. Ini kita usahakan datar dengan keramik, ternyata tidak bisa. Kita udah usahakan semaksimal mungkin tadi bro, cuman tidak bisa. Terpaksa jadinya seperti ini bro, timbul keramiknya ya. Tapi jika plasterannya 2 cm, insya Allah rata dengan keramik ya. Semoga bermanfaat ya bro.